Shalom, selamat pagi. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa minggu ini, saudara, kita akan lanjut membahas tentang karunia manifestasi Roh Kudus. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi, ya, apa itu karunia manifestasi Roh Kudus. Ya, ingat saudara, untuk bangun rumah Tuhan kita perlu 5 pelayanan, yaitu Efesus 4, ya, kemudian 7 kemampuan atau keahlian, yaitu saudara karunia motivasi yang ada di Roma pasal yang ke-12, dan 9 alat ya untuk membangun tubuh Kristus. Itu adalah saudara 1 Korintus 12. Jadi karunia manifestasi Roh Kudus adalah alatnya. Ya, sama seperti kalau kita mau bangun rumah, saya ulangi lagi, saudara, kita perlu tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan. Ya, untuk bangun rumah kita perlu pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan atap, pekerjaan kayu, pekerjaan apalagi saudara, pekerjaan batu misalnya. Nah, saudara, ini pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk bangun rumah. Setelah tahu pekerjaannya, kita perlu cari tukang, cari orang yang ahli, ya saudara. Nah, jadi kita cari tukang yang bisa mengerjakan fondasi yang terbaik, yang ahli struktur, ya. Kemudian saudara, kita cari juga saudara, tukang kayu, tukang batu, ya, yang paling baik, saudara. Ya, setelah kita tahu keahlian-keahlian yang diperlukan, tukangnya udah ada, perlu apa, saudara? Perlu alat, ya. Kita perlu kasih komplit alat-alat yang diperlukan, ya. Kalau nggak ada alatnya, ya nggak bisa membangunnya. Nah, demikian juga saudara, bangun rumah Tuhan, bangun tubuh Kristus, diperlukan alat-alat. Nah, alatnya adalah karunia manifestasi Roh Kudus. Nah, mari saudaraku, kita akan lihat apa itu karunia manifestasi Roh Kudus. Kita akan baca beberapa ayat saja. 1 Korintus 12, ayat 1 sampai ayat 3, kemudian ayat 7 dan ayat 11. Kita akan lihat ayat 1 sampai 3 dulu. Saudara, nah sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, perhatikan saudara, Paulus bilang tentang karunia-karunia roh. Nah, bahasa aslinya karunia-karunia roh adalah pneumatikos. Bisa artinya dari Roh Kudus, tapi bisa artinya yang adalah milik Roh Kudus, belong to the Holy Spirit. Jadi ya, karunia-karunia Roh Kudus itu miliknya Roh Kudus, bukan milik kita, saudara. Jadi karunia ini tidak diberikan satu-satu kepada kita. Karunia ini milik Roh Kudus, sudah ada dalam diri kita karena Roh Kudus berdiam dalam diri kita, saudara. Jadi karunia ini nggak usah diminta satu-satu. Karunia ini sudah ada dalam diri kita, satu paket, 9-9-nya. Karena 9-9-nya milik Roh Kudus. Nah, karena kita waktu lahir baru, ya, Roh Kudus diam dalam diri kita, maka kita sudah memiliki 9-9-nya. Karena ini milik Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, jadi nggak usah minta lagi karunia Roh Kudus, saudara. Nah, ini agak beda ya dengan karunia motivasi. Kalau karunia motivasi diberikan sejak lahir. Kalau ini hanya bisa bermanifestasi kalau kita sudah lahir baru. Kalau kita belum lahir baru, dia nggak bisa bermanifestasi. Kalau 7 karunia motivasi
dia sudah ada sejak lahir. Jadi itu beda ya. Kemudian Paulus bilang gini, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya agak dipakai kata negatif. Aku mau supaya kamu jangan tidak mengetahuinya. Jadi Paulus menggunakan kata tidak mengetahuinya. Ya, Paulus mau jemaat Korintus jangan sampai tidak mengetahui. Nah, kata tidak mengetahui itu agenoeo, ya. Jadi dari kata tidak dan ya tidak tahu itu genoeo, ya. Jadi agenoeo itu artinya bukan cuma tidak tahu secara pengetahuan otak, tapi tidak mengenal. Ya, Tuhan mau kita jangan sampai tidak mengenal karunia-karunia roh ini, tidak mengenal kebenarannya. Ya, jadi saudara, Paulus mau jemaat Korintus itu jangan sampai tidak mengalaminya dengan benar, saudara. Ya, jadi dia mau mereka mengalaminya. Jangan cuma tahu aja, mengalaminya dengan benar, ya. Nah, saudara, jadi Tuhan mau semua orang Kristen ya mengalami karunia-karunia ini, saudara. Ya, sekarang gereja-gereja tidak menekankan ini, saudara. Ya, gereja-gereja tidak mempraktekkan karunia-karunia ini. Ya, bahkan orang-orang pembicara-pembicara yang dia sendiri nggak pernah ngalamin, tapi dia mau ngomong tentang karunia-karunia, kritik soal karunia-karunia roh, padahal dia nggak pernah ngalamin, saudara. Ya, cuman tahu secara teori. Nah, Tuhan nggak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita mengalaminya, saudara, dengan benar. Ya, memang ada orang yang saudara ya punya pengertian-pengertian yang keliru, tapi Tuhan mau kita mengenal dengan benar, ya. Itu maksudnya. Nah, kita lihat saudaraku ayat 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ya, dulu orang Korintus, saudara, waktu nyembah berhala belum kenal Allah, mereka tertarik kepada berhala-berhala, padahal berhala-berhala itu bisu, ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar doa mereka, ya. Tapi sekarang mereka menyembah Allah yang hidup, Allah yang bisa mendengar mereka dan bisa berbicara, ya. Artinya apa, saudara? Paulus sebenarnya mau encourage mereka, kalau kamu praktek karunia-karunia, tahukah kamu bahwa lewat karunia-karunia itu ya bisa dinyatakan bahwa Allah itu tidak bisu. Allah itu dapat berbicara, Allah itu dapat bertindak, Allah itu hidup. Jadi kalau kita praktek 9 karunia motivasi, 9 karunia Roh Kudus, saudara, itu kita sedang mengekspresikan ya kehadiran Tuhan, mengekspresikan ya apa saudaraku pesan-pesan dari Tuhan yang hidup dan dia bisa bertindak ya karena dia adalah Allah yang hidup. Mari kita praktek 9 karunia-karunia roh, saudara, supaya orang yang hadir di Komsel itu dapat berkata, wow, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ya, makanya kalau Komsel nggak praktek karunia-karunia roh, orang nggak bisa berkata, wow, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ya, nah saudara, kalau itu betul adalah dari Roh Kudus, ayat 3 bilang, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, gimana kita tahu? Kita uji ya karunia-karunia itu dari Roh Kudus. Nah, Paulus kasih patokannya, saudara. Kalau itu dari Roh Kudus,
Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Ya, jadi dia ya selalu menyatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Ya, jadi kita nggak bisa mengaku Yesus itu Tuhan kalau bukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus nggak pernah merendahkan Yesus dan berkata terkutuklah Yesus. Ya, jadi saudara, kalau yang merendahkan Yesus itu jelas bukan dari Roh Kudus. Hari-hari ini ada pengajaran yang merendahkan Yesus. Yesus bukan Allah. Yesus itu hanya manusia, ya, manusia sempurna yang didiami oleh Logos. Padahal Logos itu bukan Allah sendiri. Ya, maksudnya Logos itu bukan Yesus. Aneh, saudaraku. Logos itu adalah Bapa. Nah, ini pengajaran yang aneh, saudara. Pengajaran yang merendahkan Yesus. Ya, saudara, ingat yang mengatakan Yesus tidak ya sederajat sederajat dengan Bapa. Ya, itu ajaran-ajaran yang merendahkan Yesus, saudara. Itu jelas bukan dari Roh Kudus. Jangan terima pengajaran itu, saudara. Ya, itu roh apa itu yang sedang bekerja. Jadi kalau dia Roh Kudus, dia akan meninggikan Yesus, dia akan memuliakan Yesus. Dia akan, saudara, menyatakan Yesus adalah Tuhan, ya, penguasa tunggal. Ya, Yesus itu, saudaraku, ditinggikan oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu dia. Nah, kemudian saudara, kita lihat lagi, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, perhatikan saudara, kepada siapa? Kepada tiap-tiap orang. Jadi Tuhan mau bekerja dalam tubuh Kristus kepada tiap-tiap orang. Jadi di Komsel, tiap-tiap orang, saudara, ya didorong untuk ya memanifestasikan kehadiran Tuhan. Ya, karena kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Nah, karunia Roh Kudus disebutnya penyataan roh. Kata penyataan adalah panerosis, ya. Panerosis itu artinya manifestasi. Ya, jadi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan manifestasi roh untuk kepentingan bersama. Ya, jadi karunia ini, saudara, udah ada dalam diri kita karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Udah diberikan 9-9-nya, satu paket. Nah, tinggal kita mesti biarkan dia menyatakan diri. Nah, ini bermanifestasi. Makanya karunia ini namanya karunia manifestasi. Ya, kalau karunia 7 karunia motivasi disebut karisma, ya. Itu saudara berkaitan sama 7 karunia motivasi. Karisma juga bisa berbicara karunia secara umum, ya. Tapi karunia 7 karunia motivasi disebut karisma. Kalau ini disebut panerosis. Nah, kalau yang 5 karunia pelayanan disebut doma, pemberian-pemberian, doma. Jadi beda kata-katanya, saudara, ya. Nah, ini panerosis. Ya, apa itu, saudara? Penyataan roh. Ya, jadi Tuhan mau ya menyatakan dirinya lewat tiap-tiap orang. Ya, jadi 9-9-nya mungkin bermanifestasi lewat satu orang. Ya, tinggal tergantung dia bermanifestasi tergantung kepentingan yang ada. Nah, ingat ini untuk kepentingan bersama. Ya, jadi karunia roh bukan untuk kepentingan sendiri. Jadi jangan pakai karunia roh untuk kepentingan diri sendiri. Nanti bisa salah. Jangan bernubuat buat diri kita sendiri, ya. Saudara, ini hampir semuanya 90% buat kepentingan orang lain.
untuk memberkati orang lain. Hanya bahasa roh ya yang digunakan pribadi itu buat pribadi, yang lainnya buat memberkati orang lain, bukan untuk diri kita. Nah, jadi karunia ini bermanifestasi kalau ada kepentingan yang yang dinyatakan, saudara. Misalnya di Komsel, karunia ini nggak bermanifestasi kalau saudara nggak doain orang. Contohnya, saudara nggak layani orang, saudara Komsel hanya lakukan kegiatan agamawi, ya karunia ini nggak bermanifestasi. Tapi misalnya ada orang yang butuh pelepasan, ya waktu saudara semua doain pelepasan di Komsel, apa yang terjadi, saudara? 9 karunia ini siap bermanifestasi sesuai kepentingannya. Ya, nah besok-besok saudara ada orang yang perlu kesembuhan. Ya, saudara, ini ada kepentingan bersamanya. Nah, 9 karunia ini siap bermanifestasi. Ya, kepada yang seorang, kepada yang lain, kepada yang lain lagi. Bisa berbeda-beda dia bermanifestasi, tapi semuanya untuk menjawab kepentingan bersama. Ya, jadi saudara, ini karunia ya akan bermanifestasi kalau ada kepentingannya. Ya. Nah, itu dia ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, ditekanin lagi, tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, ini bedanya sama dukun apa, saudara? Kalau ini seperti yang dikehendaki Roh Kudus. Ya, bukan seperti dukun, ya, kapan dia mau meramal, dia yang pakai roh peramal itu, saudara. Ya, kalau di dalam Tuhan terbalik, Roh Kudus yang pakai kita, bukan kita pakai Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang pakai kita. Ya, makanya kita mesti peka, tunduk, dipimpin oleh Roh, penuh dengan Roh. Supaya apa, saudaraku? Supaya karunia-karunia itu ya mengalir lewat kita, saudara. Ya, seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi Roh Kudus itu dia yang pakai kita. Kalau dukun, dia yang pakai roh yang ada dalam dirinya, roh jahat, ya, roh peramal dan sebagainya, roh tenung, ya, dia yang pakai. Makanya dukun make roh itu. Ya, kalau kita enggak, saudara, kita yang dipakai roh Allah. Nah, ini penting, saudara. Inilah dasar-dasar dalam kita mempraktekkan karunia. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Jadi 9 karunia Roh Kudus next adalah 9 alat pembangunan rumah Tuhan. Ya, 9 alat. Ya. Nah, saya kasih ilustrasi supaya kita nangkep. Ya, bisa diklik sekali lagi supaya keluar ada satu gambar yang ya saudara belum keluar. Itu dia. Baik. Nah, saudara, misalnya saya kasih 2 ilustrasi, saudara. Ya, kalau dalam sebelah kanan itu bait Roh Kudus, kita batu-batu hidup yang dibangun menjadi tempat kediaman Allah, menjadi rumah Allah. Ya, jadi kayak bangunan. Rumah Tuhan digambarkan sebagai bangunan rohani. Ya, nah sebelah kiri rumah Tuhan digambarkan sebagai tubuh Kristus. Ya, nah tubuh Kristus dan bangunan rohani ini, saudara, kalau mau dibangun, ini 2 hal yang sama, ya. 2 hal yang sama, hanya metaforanya berbeda, ya. Ilustrasinya berbeda. Nah, yang sebelah kanan, saudara, kalau kita mau bangun rumah, kita perlu apa, saudara? Ya, kita perlu alat-alat. Maka ya setiap tukang itu, saudara, mereka bawa tools box. Ya, di dalam tools box itu, saudara, ada alat-alat untuk bangun rumah, saudara, ya. Nah, maka di dalamnya ada 3 jenis alat, saudara. 3 jenis alat itu apa aja? Alat-alat untuk mengukur, untuk mendeteksi. Ya, misalnya alat-alat deteksi itu apa? Meteran, ya, ukur batunya,
ya, ukur semuanya, saudara, alat-alat deteksi, ya, untuk apa? Tes pen misalnya, saudara. Kalau orang ahli listrik perlu alat deteksi, ini nyala nggak? Ada listriknya nggak? Ya, nah itu alat-alat apa? Deteksi namanya, saudara. Ya, tapi perlu alat apa lagi? Alat untuk menghancurkan dan untuk membangun. Ini alat-alat kuasa, ya, martil, pahat, ya, palu. Nah, itu alat-alat apa, saudara? Untuk menghancurkan dan untuk membangun. Ya, ya, misalnya, saudara, semen dan sebagainya, saudara. Ya, apa, alat-alat untuk apa? Mengaduk semen dan sebagainya. Ya. Dan kemudian ada alat apa lagi, saudara? Nah, tukang-tukang yang bekerja perlu walkie-talkie. Ya, dia apa? Perlu ngobrol sama tukang lain, saudara. Dia perlu telepon apa, saudara, bosnya. Ya, kalau udah apa, saudara, udah nggak ada bahan, perlu ditelepon. Ya, nah ini alat komunikasi. Ya, selalu perlu alat. Nah, demikian juga dalam tubuh. Kalau kita mau menyembuhkan tubuh, kita perlu apa, saudara? Seperti dokter, ya. Jadi karunia-karunia itu adalah tas dokter, saudara. Seperti tas dokter, ya. Nah, di dalam tas dokter ada 3 jenis alat juga, saudara. Ini ilustrasi lainnya, ya. Nah, ada alat deteksi namanya, saudara. Alat-alat deteksi. Apa itu, saudara? Ya, stetoskop, ya, apalagi, saudara, alat pengukur tekanan darah, terus apalagi termometer. Nah, ini buat mengetahui kondisi dari tubuh yang mau disembuhin, saudara. Ya, ini deteksi. Nah, sama karunia Roh Kudus, saudara, seperti itu juga. Ada karunia deteksi supra alami. Ya, ada 3, saudara, karunia ini. Ya, ini untuk mengetahui kondisi orang itu seperti apa. Ya, anggota tubuh ini sehat apa enggak. Ya, untuk mendeteksi, namanya karunia deteksi supra alami. Ada 3, saudara. Karunia untuk membedakan segala roh. Kedua, saudaraku, ya, karunia perkataan pengetahuan. Dan yang ketiga, saudara, karunia perkataan hikmat. Ada 3. 3 ini bekerja sama selalu. Ya. Nah, contoh. Saya kasih contoh, saudara. Ya, di Komsel, saudara, ya, misalnya, waktu dideteksi ada 1 orang, saudara. Dia aneh. Orang ini, saudara, ya, selalu kalau mau dengar firman Tuhan ngantuk. Nah, ini baru kejadian berapa hari yang lalu. Selalu kalau dengar firman dia ngantuk, saudara. Ya, tapi kalau lagi puji-pujian enggak, begitu firman langsung ngek, ngantuk. Ya. Nah, memang enggak semua orang kalau ngantuk itu ada roh jahat, enggak selalu. Tapi kebanyakan iya, saudara. Ya, ada roh namanya slumbering spirit. Ya, nah kemarin ketahuan, saudara, orang ini ya selalu kalau mau dengar firman ngantuk. Mau dengar firman ngantuk, aneh. Seperti diblok sama setan supaya dia jangan dengar firman. Ya, tapi kalau nyanyi-nyanyi ya di Komsel, ya, kalau di ibadah lagi worship nyanyi-nyanyi dia senang. Begitu dengar firman Tuhan, langsung ngantuk, saudara. Nah, ini ada something wrong. Nah, tiba-tiba di Komsel dideteksi lah, saudara. Ketahuan. Ada slumbering spirit. Nah, itu yang bekerja karunia apa? Karunia membedakan segala roh. Ini slumbering spirit. Ini bukan masalah oksigen kurang otaknya, bukan. Memang dia ditidurin oleh slumbering spirit ini. Nah, tiba-tiba yang lain dapat karunia apa lagi, saudara? Tuhan nyatakan kenapa dia punya slumbering spirit. Oh, ternyata, saudara, ya, papanya dia, saudara, Tuhan beri pernyataan pernah taruh susuk di keningnya, ya, ditaruh susuk, saudara. Untuk apa? Ya, untuk sebelum dia percaya Tuhan ini, ya. Jadi dia ditaruh susuk. Nah, susuk itu belum pernah didoain.
Ya, waktu dia saudara percaya Yesus belum pernah dibereskan masalah okultisme ini. Ya, Tuhan nyatakan saudara. Nah, dia kaget waktu karunia itu bekerja. Kok tahu sih kamu? Bener loh, sebelum saya percaya Yesus, papa saya taruh susuk itu di kening saya. Nah, kenapa bisa tahu? Karena Tuhan kasih karunia pengetahuan yang supra alami. Ini nggak bisa dipelajari. Di alam menyatakan ada itu gitu. Ada susuk dan itu pernah ditaruh. Kaget dia, saudara. Nah, tiba-tiba yang lain dapat lagi karunia perkataan hikmat. Jalan keluarnya jadi bagaimana? Ya, orang itu bilang, suruh dia sharing. Jadi dia mesti cerita. Dia cerita. Kemudian dikasih tahu lagi, saudara. Ya, suruh dia cerita hubungan dia dengan bapaknya gimana. Akhirnya dia cerita, memang dia lagi ada problem. Dia suka saudaraku, kesel sama papanya, hubungannya tidak baik. Ya, dia saudara menyimpan kepahitan dengan papanya. Nah, itu sebabnya dia terbuka untuk serangan roh ngantuk ini, ya kan? Nah, akhirnya saudara, hari itu ya hikmatnya adalah dia beresin. Ya, dia bikin pengakuan ya dan kemudian ampuni papanya. Setelah dia bikin pengakuan ya, kemudian dia ampuni papanya. Ya, kemudian mereka doain ya, patahkan kuasa kegelapan, roh ngantuk yang menguasai dia. Aneh, saudara. Ini baru berapa hari yang lalu kejadian. Susuknya keluar, saudara. Dan setelah keluar, hilang susuknya, saudara. Didoain, saudara. Kemudian dia ngalamin pelepasan. Pang! Roh ngantuk itu hilang, saudara. Ya, keluar dari dirinya. Dan sejak itu dia nggak pernah ngantuk lagi. Nah, perhatikan saudara. Ya, inilah karunia supra alami, deteksi yang supra alami. Ya, ada 3 karunia membedakan segala roh, karunia perkataan pengetahuan dan karunia ya perkataan hikmat. Ya, ini alat pertama ya di dalam kita bangun tubuh Kristus. Nah, dokter juga bawa alat yang kedua, saudara. Ya, alat yang jenis kedua apa? Kalau dokter di tasnya ada suntikan, ada obat. Nah, ini buat apa? Buat menyembuhkan, memulihkan. Ya. Nah, saudara, ada karunia jenis kedua, namanya kuasa supra alami. Karunia kuasa supra alami. Ya, jadi kayak obat, buat apa tujuannya? Obat buat disuntikkan ke dalam tubuh supaya dia sembuh. Ya. Nah, sama saudara, di dalam ya secara rohani ya ada 3 karunia kuasa supra alami. Ya. Ini saudaraku seperti obat dan jarum suntik. Yaitu apa, saudara? Ya. Jadi pertama adalah karunia kesembuhan. Yang kedua adalah karunia mujizat. Yang ketiga adalah karunia iman. Nah, 3 karunia ini kerjasama, saudara. Ya, karunia kesembuhan, bahasa Inggrisnya plural dua-duanya. Karunia kesembuhan. Jadi, dalam bahasa Inggrisnya the gifts plural of healings plural juga. Ya, jadi ini menunjukkan ada banyak karunia-karunianya, bukan cuma 1. Dan untuk menyembuhkan berbagai jenis kesembuhan, berbagai jenis penyakit. Ya, jadi saudara ini luas sekali. Makanya ya kita mesti biarkan Roh Kudus bermanifestasi lewat kita. Nanti ada yang kuasa kesembuhan kanker bermanifestasi, ada yang HIV, ada yang saudara ya bukan hanya penyakit saudara secara fisik, tapi juga kesembuhan batin, ya kesembuhan pikiran, saudara, kesembuhan hubungan. Ada pernikahan yang kita udah capek, putus asa nanganin, nggak beres-beres. Ya saudaraku, Tuhan lawat terjadi kesembuhan hubungan, ya atau mujizat, saudara, terjadi.
Nah, mujizat juga, saudara, ini jamak ya. Kata mujizat itu mujizat. The gift of miracles. Jadi banyak jenis miracle, mujizat dalam kesembuhan tubuh, mujizat dalam keuangan, mujizat dalam hubungan, ya banyak jenis, saudara. Nah, untuk karunia kesembuhan, untuk kesembuhan dan mujizat terjadi perlu iman. Tuhan beri karunia iman, ya. Nah, saudara, ini sama kayak gini. Supaya obatnya bisa masuk, perlu jarum suntik. Jarum suntik itu memasukkan obatnya, saudara. Ya, obat itu adalah kesembuhan dan mujizat. Ya, untuk kesembuhan dan mujizat bekerja perlu jarum suntik. Nah, itu iman, saudara. Kalau nggak ada iman, ya kita nggak bisa ngalamin ya dua karunia lainnya. Ya, kenapa, saudara? Karena ini supra alami. Ini bukan karunia alamiah, tapi supra alamiah. Ya, makanya saudara ya perlu apa? Perlu iman. Nggak mungkin kita percaya itu dengan iman yang bertumbuh sehari-hari. Ya, ada dua jenis iman. Iman yang bertumbuh, saudara, itu iman ya yang perlu terus kita pupuk, saudara, terus supaya dia tumbuh terus. Itu iman yang kita punya, iman pertumbuhan. Ya, kita perlu tumbuh dalam iman itu. Nah, ini bukan iman itu. Ini yang kedua adalah karunia iman. Kita tiba-tiba dikasih karunia iman sehingga kita bisa mempercayai ya hal yang supra alami itu. Ya, misalnya, saudara, waktu saya ya dipakai Tuhan dan istri membangkitkan ya mertua saya yang udah meninggal berapa menit, saudaraku, ya. Nah, waktu itu, saudara, Tuhan beri karunia iman. Baru kita percaya, baru kita bisa lakukan itu. Kalau nggak ada karunia iman, nggak bisa. Jadi tolong, saudara, jangan ya, saudara, membangkitkan orang mati nggak bisa begini. Kapan saya mau membangkitkan orang mati? Atau kita latihan dulu. Saya latihan imannya, bisa bangkit, bisalah bangkit, bisa bangkit, bisa bangkit. Saudara pergi ke saudara? Ya, ke tempat saudara, rumah duka. Kemudian saudara doain, bangkit. Dalam nama Yesus bangkit. Ya, nggak bangkit-bangkit. Karena untuk ya melakukan kebangkitan orang mati, saudara perlu dapat karunia iman. Nah, kalau nggak dapat, saudara mau ngomong sampai kapan nggak bangkit-bangkit. Karena ini nggak bisa nggak bisa mengandalkan iman kita yang bertumbuh, itu nggak bisa. Perlu iman dari saudara, yang diberikan secara supra alami kepada kita. Ya. Nah, contoh lagi. Saudara jangan cuman doain orang ya, misalnya ya saudara berdoa ya, saudara bilang begini ya, dia bisa dapat organ baru tapi tanpa dapat imannya. Nggak terjadi, saudara. Tumbuh organ baru tapi saudara nggak punya karunia iman. Untuk dapat itu perlu karunia iman. Ya, kami pernah doain satu komsel, saudara. Dapat karunia iman, Tuhan mau kasih organ baru. Ya, begitu kita doain, benar, saudara. Ya, 2 minggu kemudian dia dapat ginjal baru. Ya, nah itu perlu karunia iman. Itu bukan kapan kita mau bisa. Nah, ini saudara mesti ngerti. Ya, nah yang terakhir, ya, dokter kalau bekerja pasti perlu handphone, alat komunikasi. Dia perlu telepon dokter lain, perlu telepon rumah sakit, perlu telepon apotik. Nah, sama, saudara. Dalam kita melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus, kita perlu alat komunikasi yang supra alami. Ada 3 juga, saudara. Karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan karunia nubuat. Ini 3 juga biasanya kerjasama. Ya, kita ngomong sama Tuhan itu bahasa roh.
mesti ditafsirkan, tafsir bahasa roh. Kemudian Tuhan ngomong kembali kepada kita, namanya nubuat. Ya, jadi dua arah komunikasinya. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kita. Makanya itu kayak handphone, saudara. Ya, nah inilah ya 9 karunia Roh Kudus, saudara. Ya, mesti kita praktekkan. Nah, sekarang sedikit lagi. Nah, apa kunci bekerjanya 9 karunia manifestasi Roh Kudus? Next, apa kuncinya, saudara? Nah, kuncinya cuma satu. Ya, lihat yang di bawah. Kalau kita connect kepada Kristus melalui Roh Kudus, connect sama kepala kita. Tubuh kalau mau ya karunia-karunia bekerja, bermanifestasi, connect sama kepala melalui Roh Kudus. Ya, dan setelah connect, ya, connect itu lewat apa, saudara? Lewat penyembahan, ya, kita connect. Lewat kita bersyukur, ya, kita apa? Ya, kita lewat bersyukur aja kita connect, ya, sama apa, saudaraku, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ya, kami percaya Roh Kudus ada dalam diriku. Terima kasih Tuhan. Saat ini aku connect dengan Tuhan. Ya, Roh Kudusmu siap bekerja. Ya, saudara percaya aja. Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Lalu mulai tangkap suara Roh Kudus. Nah, saya nggak mau katakan dengar suara Roh Kudus, karena bukan hanya dengar, ya, lebih luas dari mendengar, menangkap suara Roh Kudus. Ya, nah, aneh sekali, saudara. Bahasa Aramaiknya doa adalah menangkap kehendak Tuhan. Itu artinya doa itu adalah menangkap suara Tuhan, menangkap kehendak Tuhan. Ya, seperti menangkap burung ya dengan perangkap, saudara. Itu artinya. Ya, jadi kita mesti tangkap suara Roh Kudus. Nah, jadi kita mesti kenal ya suara Roh Kudus dan bagaimana menangkapnya. Nah, mari kita lihat, saudara. Ya, next, untuk menangkap suara Roh Kudus kita perlu menggunakan indera rohani. Ya, kita nggak bisa tangkap suara Roh Kudus pakai indera jasmani. Tidak bisa, saudara. Makanya banyak orang bingung, kok bisa ya kamu dengar suara Roh Kudus, bisa tangkap suara Roh Kudus? Saya nggak bisa, karena saudara nggak terlatih menggunakan indera rohani. Ya, saudara hanya menggunakan indera jasmani. Nah, kalau indera jasmani itu untuk apa, saudara? Untuk menangkap suara-suara yang berasal dari dunia jasmani ini, ya. Nah, jadi kalau berhubungan dengan dunia jasmani, saudara pakai indera-indera jasmani. Ya, nah, orang belajar itu, saudara, biasanya dia menggunakan 3 jenis indera. Namanya AVK, ya, auditory, visual, dan kinestetik, ya. Ada orang yang tangkap sesuatu ya lewat auditori, lewat apa, saudara? Ya, lewat pendengaran. Ada orang lewat penglihatannya, ada orang lewat apa, saudara? Impresinya, itu orang kinestetik, ya. Nah, demikian juga ya kalau saudara mau menangkap suara Tuhan, ya, caranya gimana, saudara? Gunakan indera rohani, ya, yaitu telinga rohani, mata rohani, dan hati, ya, atau impresi. Nah, ini banyak sekali ayat-ayatnya, saudara, banyak sekali, ya. Salah satunya kita lihat Amsal 4, 20-21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Jadi sebenarnya Tuhan ya itu seringkali di Komsel memberikan perkataan-perkataannya, memberikan apa, saudara? Ya, pesan-pesannya. Masalahnya kita nggak memperhatikannya. Nah, itu. Ya, gimana supaya kita nangkep apa suara Roh Kudus ini, saudara? Nah, katanya arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, jadi yang pertama, arahkan telinga rohani saudara kepada ucapannya. Jadi bagian kita buka
telinga rohani kita, saudara. Nah, Tuhan akan memberikan ucapan-ucapan, kata-kata, saudara. Ya, makanya ada kata-kata yang diberikan. Jadi seringkali kalau kita, saudara, doain orang, misalnya ya, kita lagi doain orang, muncul, ya tiba-tiba muncul kata-kata yang spontan. Kita dengar itu di telinga rohani kita. Ya, kata-kata spontannya bisa apa, saudara? Takut. Ya, berarti Tuhan lagi mau komunikasikan dia ini takut. Ya, atau masa depan. Dia punya problem dengan masa depan. Ya, apa dia khawatir akan masa depannya. Ya, atau saudara kata-katanya kepahitan atau kata-katanya bingung. Ya, kita dengar satu kata, dua kata, bisa tiga kata, saudara. Nah, itu ya cara Tuhan berkomunikasi adalah lewat telinga rohani kita dengan memberikan kata-kata, satu kata, dua kata, maksimum tiga kata, ya biasanya gitu. Nah, yang kedua, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Nah, yang kedua, Tuhan berbicara kepada kita, atau Tuhan menyampaikan pesan lewat mata rohani kita. Ya, makanya buka mata rohani kita. Onin, ya. Ketika kita buka mata rohani kita, nanti Tuhan kasih kita apa? Gambar-gambar. Tuhan kasih kita penglihatan, ya. Jadi bisa ada penglihatan, ada gambar-gambar. Nah, waktu Tuhan berkomunikasi lewat gambar, saudara tanya, Tuhan ini apa artinya? Walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti, nggak apa-apa. Kita uji, kemudian kita sampaikan, ya kita sampaikan, waktu kita sampaikan nanti saudara kaget. Saudara nggak ngerti, dia ngerti apa yang saudara sampaikan. Ya, misalnya saudara lihat ya hati yang tertusuk, ada tertusuk oleh panah. Oh, terus berdarah-darah. Nah, itu Tuhan lagi menggunakan bahasa gambar untuk berbicara kepada saudara. Sampaikan. Ya, kadang-kadang bahkan Tuhan kasih lihat kayak film, ya, kayak film penglihatan, ya, atau kayak video, ya, gitu, saudara. Ada gambarnya seperti cerita, ya. Itu bisa. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, ayatnya bilang, ya, maka apa katanya, umatku akan melihat penglihatan-penglihatan. Ya. Jadi bisa kita melihat penglihatan. Nah, yang terakhir, saudara, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, indera yang ketiga, ya, Tuhan berbicara lewat impresi kita, perasaan hati kita. Ya, tapi ini bukan perasaan emosi, ya. Lebih dari itu, saudara, di dalam roh kita, ya, ada perasaan. Misalnya, saudara pernah nggak masuk ruangan berasa berat ruangan itu? Nah, itu impresi saudara lagi bekerja, ya, dia merasakan ada tekanan, ya, di ruangan itu, saudara, ya, apa berat atmosfernya. Saudara lagi doain orang, tiba-tiba saudara bisa berempati, saudara nangis bersama orang ini, ya. Nah, itu apa, saudaraku? Ya, saudara mengidentifikasikan diri dengan orang ini yang sedang sedih, ya, saudara. Jadi Tuhan bisa bicara lewat impresi kita. Nah, inilah saudara 3 indera yang kita mesti siap. Ya, kalau kita, saudaraku, siap, Roh Kudus memberikan pesannya dan kita sampaikan semua karunia dasarnya itu, saudara. Contoh, bagaimana karunia membedakan segala roh bekerja sama. Tuhan bisa kasih penglihatan, roh yang bekerja ini adalah, ya, roh penolakan misalnya, atau kata-kata roh penolakan, ya, atau saudara impresi kita bisa berasa ini yang bekerja roh yang menyebabkan dia stres, ya, ini stres ini, ya, jadi itu membedakan segala roh, ya. Kemudian saudara, ya, karunia perkataan pengetahuan, ya, Tuhan kasih penglihatan waktu dia umur 5 tahun, saudara. Ya, dia pernah diperkosa oleh seseorang. Bisa,
Ya, Tuhan bisa kasih penglihatan, Tuhan bisa kasih apa, saudara? Kata-kata bisa. Tuhan kasih apa? Impresi. Ya, ya misalnya berasa dia, pokoknya berasa aja. Dia mempunyai apa pengalaman apa gitu ya. Tuhan bisa kasih tahu. Ya, bahkan dia sendiri bisa melihat ketika dia ada dalam kandungan ibunya didoain. Ya, jadi dia dapat penglihatan, bisa saudaraku. Nah, karunia-karunia itu bekerjanya lewat ya 3 indera ini, saudara. Kembangin makanya. Kalau saudara bisa tangkap suara Tuhan, semua karunia dasarnya ini, kuncinya adalah tangkap suara Roh Kudus, saudara. Lewat 3 indera ini. Ini yang paling umum, 3 indera ini. Ya, auditori, visual, dan impresif. Ya, mari saudara kita terus tiap kali ya kita di Komsel praktekkan karunia ini ya, dan juga tiap hari saudara lewat WA group ya, kalau saudara praktekin karunia-karunia ya, doain Komsel saudara ya, sampaikan pesan Tuhan, jangan cuman waktu hari Komsel aja ya. Nah, Santo satu hari ya, anak saya lagi doain Komselnya, tiba-tiba saudara dia dikasih lihat penglihatan ya, salah satu anggota Komselnya lagi lihat HP. Coba dua kakak adik ini kakaknya lagi nyetir, adiknya di sebelahnya ya, mereka dua-duanya lihat HP. Bayangin lagi nyetir lihat HP, terus mereka lihat ke depan, matanya terbelalak, kaget ya. Nah, anak saya dapat penglihatan ini saudara ya, udah dia kemudian saudara dia teleponin ya, dia kirim pesan, dia bilang kamu hati-hati ya kalau nyetir, jangan lo lihat-lihat ke depan, bahaya itu, aku dapat penglihatan begini. Seperti Tuhan udah peringati saudara. Nah, apa yang terjadi? Kedua kakak adik ini nggak berapa hari kemudian tabrakan saudara, buang hancur mobilnya saudara ya. Nah, waktu tabrakan itu saudara ya, tiba-tiba ada beberapa anggota Komsel telepon mereka ya. Nah, karena mereka juga dapat pesan Tuhan ya, ada sesuatu terjadi atas kakak adik ini, mereka telepon, dan benar saudara, kakak adik ini ya kaget, kok kamu tahu sih? Nah, itu kami lagi doain kamu, tapi Tuhan kasih pesan Tuhan ini. Ya, waduh, bener Tian, Christian pernah kasih pesan Tuhan, kami akan ngalamin kecelakaan. Ya, saudara, akhirnya ya mereka saudara ya, bukan cuman gitu saudara. Mereka bingung gimana cara menyelesaikan masalahnya. Akhirnya saudara, seluruh gereja beliin dia mobil. Ya. Nah, ini saudaraku adalah contoh-contoh karunia-karunia bisa bekerja sehari-hari. Bukan hanya di hari Komsel, tapi tiap hari bisa bekerja dalam diri kita untuk membangun orang lain. Baik, itu aja yang saya mau sampaikan, dan saya serahkan kembali. Saya minta maaf harus segera pindah lagi ke Zoom yang lain. Saya serahkan ke... Ya, terima kasih Kak Edi.